Lagi beredar nih bang, ya kan, soal masuk judi online. Bicara judi online ini kan masalah bansos masuk ke orang-orang yang tidak mampu, Tapi ini tapi diberikan untuk disalahgunakan korban untuk judul. bermain judi online. Gimana melihat dari sisi itu, benar atau salah? Gitu ya bang, bukan hukumnya itu salah. Jadi gini ya, judi online atau judi yang sesungguhnya terjadi semuanya pasti mudarat. Sekali lagi pasti mudarat, pasti menyengsarakan. Karena apa pasti menyengsarakan? Karena dengan cara instan untuk mencari keuntungan. Padahal namanya judi, bandar judi itu juga tidak merugi. Dia membuat segala macam cara untuk menarik para penjudi-penjudi supaya mau masuk ke dalam lingkaran itu. Setelah diiming-imingi nanti, mereka baru dihabisi pelan-pelan. Habislah harta benda. Akhirnya minjem sana, minjem sini. Nah, kalau ini harus dibantu bansos, saya sendiri sangat geli mendengarnya. Ada pro kontra mengatakan, lah itu kan antara judi online. Lu goblok banget yang ngomong begitu loh. Lah, bantuan sosial diberikan adalah untuk mensejahterakan rakyat. Iya. Untuk mensejahterakan rakyat yang berkekurangan dalam kelayakan hidup. Loh, masa bantuan sosial dipakai untuk judi? Itu kan individu. Enggak tepat. Nah, justru makanya dikatakan oleh pemerintah tersebut kepada para penjudi-penjudi tidak diberikan bantuan sosial itu. Jadi tolong jangan digeneralisir. Ya. Program pemerintah tetap berjalan. Nah, ini tolong dipilah-pilah ya. Program pemerintah tentang bantuan sosial tidak pernah dihentikan. Tetapi kalau para penjudi-penjudi apalagi sudah terlibat dan terbukti, jangan diberikan bantuan sosial. Karena kau tidak pernah mensyukuri hidup. Tidak pernah mensyukuri nikmat Tuhan. Tidak pernah mensyukuri uluran tangan daripada pemerintah. Justru malah kau salah gunakan untuk mencari keuntungan secara instan. Ini kira-kira. Jadi kalau mendengar pro kontra, kita harus juga berpikir jernih juga gitu loh. Jangan nangkap sepotong-sepotong. Jadi jangan juga salahkan pemerintah. Kalau pemerintah tegas ya setuju banget itu. Bila penting kebiri aja yang jangan diberikan apa-apa lagi sama para penjudi-penjudi itu. Tidak pernah sejarahnya penjudi itu bisa memperkaya dirinya. Dari 100%, 99% pasti jadi miskin. Jangan mau diiming-imingi oleh para bandar-bandar judi. Sama dengan bandar-bandar narkoba, sama aja tuh. Mereka mengimingi, menarik, dikasih dulu untung, setelah itu diperas habis-habisan. Inilah kadang-kadang karena kita ya memang ya awam hukum juga, awam tentang situasi, suka mau terpengaruh. Nah ini perlu juga dipublikasikan oleh media supaya jangan mau terpengaruh dengan itu. Udahlah, hidup yang layak aja, hidup sesuai apa yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Itu aja mungkin Tapi kan banyak juga yang resah nih Pak, terutama apalagi kemarin itu belum lama kasus yang poluan ngebakar suami polisi karena judol. Sebenarnya bisa nggak sih Pak diberantas, karena dibilangnya sudah diberantas tapi muncul lagi, apalagi judol ini kan pusatnya ada di Kamboja juga kan Pak, dan rata-rata pekerja agennya itu dari Indonesia. Gimana Pak menanggapinya? Ya terima kasih. Jadi tadi sudah saya awali tadi kan, judi akan menyengsarakan salah satu ya, akibatnya itu dampak itu membakar suaminya kan, dengan alasan judi online. Di dalam memberantas ini ya, kita kembali narik ke masalah agama ya. Ingat Molimo nggak? Prostitusi, judi sampai lebaran Hongkong pun sulit untuk diberantas. Ya. Itu sudah dituangkan itu. Ya. Tetapi harus diberantas, kan gitu. Kenapa sampai tidak diberantas, tidak bisa terberantas? Ada beberapa faktor. Apalagi sekarang ini IT sangat betul-betul menyentuh kepada masyarakat bawah yang gampang teriming-imingi. Nah ini diharapkan peran daripada Kominfo untuk memblokir para akun-akun judi online tersebut. Bagaimana caranya, apalagi dari luar negeri, contohnya Kamboja, umpamanya, bagaimana caranya koordinasi
hubungan supaya memblokir itu. Kita kan punya alat server untuk memblokir itu. Ya Kominfo berperan aktif untuk memblokir ini, salah satu caranya yang paling efektif. Yang kedua, para oknum-oknum ini, saya harus langsung menungkit ya, oknum-oknum yang membackingi tentang judi online ini dengan iming-iming dapat setoran. Ini juga harus diberikan sanksi seberat-beratnya. Apabila ada oknum Polri kah, siapakah, berikan sanksi, pecat bila penting. Gitu loh. Karena apa? Dia mendapatkan setoran daripada judi ini, tapi orang yang menggunakan itu sengsara. Berarti menari-nari di atas penderitaan orang lain. Kenapa sampai sekarang tuh agak sulit dia itu? Peran daripada oknum ini juga ada di dalamnya juga. Itu nggak boleh kita tutupi, ya. Ada. Makanya peran pimpinan itu sangat signifikan. Pimpinan kewilayahan di mana kita berada betul-betul menggrip anggotanya, menggrip anak buahnya. Apabila kau terdapat membackingi judi, sanksi hukumnya kau diperiksa langsung. Bila penting dipecat. Itu sehingga itu akan putus semua. Tapi jangan pula nanti, Bapak kan dapat juga katanya. Ini repot juga kita kan. Dapat bagian. Nah, makanya apa pernah kata Kapolri dulu, ikan tuh busuk dari kepalanya, bukan dari ekornya. Nah, makanya berikan contoh ke bawah ya. Kalau seandainya ada para bandar-bandar ataupun penjudi ini datang kepada kita, bila penting sebelum terjadi berantas dulu, periksa dulu orangnya. Jadi saya tidak pernah menutupi karena saya pernah di wilayah juga. Jangan berikan kesempatan kepada mereka untuk melakukan tindakan itu. Karena dampaknya sangat berbahaya kepada masyarakat. Apalagi orang-orang yang di bawah garis kemiskinan. Diberikan janji-janji muluk-muluk yang akibatnya membuat mereka juga jadi sengsara. Ya terjadilah peristiwa pidana tuh yang membakar suaminya lah. Gara-gara judi online itu. Akhirnya gaji juga tidak diberikan. Malah ngutang koperasi lagi karena uangnya pakai judi, kan gitu kira-kira ya. Pak, kemarin kan juga sempat nih Pusat Data Nasional terkena serangan ransomware. Apakah itu imbas dari Gimana? Kemarin juga sempat Pusat Data Nasional sempat juga terkena serangan ransomware. Hacker. Nah, apakah itu salah satu imbas karena mau memberantas judi online ini? Ya. Jadi dikecoh. Tinggal kita lihat apa itu benar atau enggak. Saya nggak mau berandai-andai ya dengan apa yang Anda sampaikan tadi. Yang penting saya katakan tadi bahwa pusat data itu berperan aktif untuk mengamputasi itu semua, tapi dengan betul-betul jujur. Jangan supaya masyarakat tuh seneng dengar ya gitu, tak tahu setengah-setengah. Harus jujur. Kalau memang betul-betul para hacker ini dihantam-hantam betul, jangan berikan kesempatan mereka untuk membuka itu. Blokir semua akunnya. Sebenarnya gampang saja sebenarnya. Tanpa pandang bulu ya, Pak. Tanpa pandang bulu siapapun orangnya. Kalau memang terlibat dari Kominfo-nya, sikat. Terlibat daripada Polri-nya, sikat. Oknum lah saya katakan, banyak lah yang bermain. Atau apalagi oknum-oknum siapapun itu ikut bermain di dalamnya, bermain judi online. Babat tangkap, langsung periksa, langsung berikan sanksi yang seberat-beratnya. Aman semua. Tapi kalau Anda katakan, loh sampai kiamat juga judi online tidak akan pernah terberantas, ya memang dari zaman bala ya begitulah. Kan saya bilang tadi mau limo tuh susahnya itu. Prostitusi kau sampai apapun kau bikin prostitusi, tak ada aja tuh. Dengan segala macam cara. Judi sama saja. Minuman sama aja, kau paksa minuman berantas. Nggak akan selesai. Tapi kita harus bisa minimal meminimais itu semua. Jangan berikan kesempatan peluang. Itu yang paling penting. Yang penting niat dulu. Niat untuk memberantas. Masalah keakar-akarnya belum tuntas itu kan nanti. Tapi kalau niat sudah tidak ada, gimana mau selesai? Kira-kira gitu, ya. Pak, soal PPATK yang mendapati sekitar 1.000 anggota DPR
terlibat judi online dalam transaksi senilai 25 miliar per orang itu seperti apa ya Pak? Saya juga belum bisa memastikan, itu kan perlu data dan fakta yang akurat ya. Kalau memang PPATK berani mengeluarkan data ya, itu namanya analisa transaksi keuangan. Kalau betul-betul akurat, kalau memang betul-betul sama-sama kita mau memberantas itu ya munculkan saja, serahkan aja ke Barreskrim supaya ditindaklanjuti. Kalau memang terbukti ya ambil sanksi hukumnya. Tidak ada yang kebal hukum. Tapi tentunya sekali lagi saya katakan, apakah data dan fakta itu betul? Nah, tolong PPATK juga mengeluarkan data fakta itu harus akurat betul. Karena ini menyangkut hak daripada orang lain. Itu kira-kira gitu ya. Pak, mohon maaf, netizen juga bilang atau sebut bahwa di sini polisi malah punya peran penting, ambil bagian besar yaitu kayak keuntungan gitu Pak. Bapak sendiri menanggapinya seperti apa? Tadi saya rasa sudah saya jawab kan. Kenapa judi online ini sulit untuk terberantas? Salah satu di antaranya tadi, ya peran oknum-oknum itu yang ikut membackingi. Saya nggak pernah menutup mata tentang itu. Ya, ada anggota di lapangan juga ikut bermain, makanya peran pimpinan Polri, siapapun anggota Polri yang melakukan itu, sikat langsung. Karena ada perintah presiden, dia jelas ya, harus keras karena sudah banyak dampak daripada judi online ini menyengsarakan masyarakat. Jadi saya tidak mengatakan bahwa sulitnya karena ada di situ, kemungkinan ada. Kemungkinan oknum loh ya. Oknum itu berada di dalam situ, bermain di dalam itu, bahkan membackingi. Bahkan mungkin saja bisa membocorkan rahasia apabila ada suatu razia dan lain sebagainya. Sehingga ya bagaimana mau kita bisa memberantas secara tuntas. Nah inilah peran daripada Propam juga harus turun. Kalau betul-betul memang kita mau mengangkat harkat martabat bangsa Indonesia, harus betul-betul kita jaga itu. Jadi saya tidak pernah menutup itu ya. Kalau dibilang ada, kemungkinannya itu ada. Dan bahkan ada yang main kok sudah ketangkap kan. Ada yang bermain juga kok. Kenapa tidak? Gitu kira-kira. Pak, tapi kalau untuk pekerja dari pihak kita yang orang-orang Indonesia, dia bekerja di Kamboja, setuju nggak sih Pak bahwa kan saat ini mereka juga lagi viral nih Pak untuk minta dikembalikan, sedangkan mereka dipersulit karena harus membalikan biaya penalti. Kalau itu urusan pemerintah lah ya. Ini akan hubungan bilateral ya. Nah, kalau memang seperti itu nanti tentu pemerintah pusat melalui Kementerian Luar Negeri tentu akan berkoordinasi dengan negara setempat supaya bisa memfasilitasi untuk warga negara Indonesia yang dipersulit untuk kembali ke Indonesia bisa untuk difasilitasi. Ini kan sudah hubungan antar negara ya. Hubungan bilateral itu perlu. Nah ini fasilitasi daripada negara dibutuhkan untuk menyelamatkan bangsa Indonesia yang ada di sana untuk kembali ke Indonesia. Ya mungkin itu ya. Hai, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.